Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, teman-teman, apa sapaannya? Kerabat dekat, al-aqrab, teman-teman pemuda hijrah Jepara yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam naungan, lindungan serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih berada di dalam kondisi yang sama-sama kita prihatin pada kondisi hari ini, termasuk kita berada di wilayah yang ada kebijakan pemerintah di dalamnya untuk melaksanakan istilah yang hari ini, per hari ini diistilahkan dengan program pembatasan kegiatan masyarakat. Maka kita tetap berupaya untuk menjaga diri kita dari segala macam hal yang kita diperintahkan untuk menghindarkan diri darinya. Salah satunya adalah dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Maka astagfu, mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan hari ini kami sebagai pemateri pada pagi hari ini masih tetap mengenakan masker. Tidak masalah ya. Yang penting suaranya sampaikan. Meskipun wajahnya tidak terlihat, tapi kan suaranya jelas. Karena yang dicari adalah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Baik, ikhwani fiddin wa hati fillah, teman-teman kerabat dekat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama kali kita menambah dan memperbanyak rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Meskipun hari ini kita masih dalam usia yang muda, dalam fase-fase kehidupan yang kuat ya, memiliki kekuatan, tetapi hakikatnya tidak ada manusia yang kuat di dunia ini, melainkan seluruhnya adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun kita hari ini masih menjadi anak-anak muda yang bisa mobilitas kemanapun kita suka, bisa melakukan hal apapun yang itu tidak banyak bisa dilakukan oleh orang-orang lain, bukan berarti kemudian kita membanggakan prestasi kita sekalipun itu dalam hal amal soleh, sekalipun itu adalah dalam hal-hal ibadah, sedikit pun kita tidak boleh membanggakan hal itu, karena seluruhnya itu hakikatnya adalah atas ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini apa yang kita lakukan itu adalah karena kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang perlu kita syukuri. Maka bagaimana cara mensyukuri kesehatan yang hari ini Allah berikan? Bagaimana cara mensyukuri kemampuan kita di dalam melakukan banyak hal? Kita kembalikan seluruh kesempatan dan kemampuan itu dan energi itu untuk Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Pemuda Islam, anak-anak muda di dalam generasi Islam ini harus punya kontribusi
di dalam dakwah Islam sekecil apapun kontribusinya. Jangan pernah menganggap bahwasanya hari ini meskipun kita hanya memegang kamera di depan mu'alim, di depan para ustadz, kemudian kita menganggap itu tidak memiliki peran. Jangan menganggap bahwasanya hanya menyebarkan undangan itu tidak memiliki peran. Bahkan menjaga di depan pintu ketika di situ diadakan dakwah kajian Islam pun itu bagian daripada peran roda dakwah itu sendiri. Maka sebuah kendaraan bermotor tidak akan memiliki fungsi yang sempurna, tidak akan disebut sebagai kendaraan yang bermanfaat bisa ditunggangi oleh pemiliknya, melainkan di situ mencakup paralel-paralel kecilnya. Ada part-part kecil yang di situ mendukung berjalannya sebuah kendaraan bermotor. Maka kalau kendaraan bermotor hanya berwujud roda tidak bisa disebut kendaraan bermotor. Kalau hanya berwujud sasisnya, rangkanya tidak bisa disebut kendaraan bermotor. Kalau hanya berwujud mesin motoriknya saja pun belum bisa disebut kendaraan bermotor. Ya kan, karenanya paralel-paralel kecil, bagian-bagian kecil di dalam setiap kendaraan kan memiliki peran yang penting. Bahkan ketika satu bagian kecil yang mungkin harganya kalau kita cari di tempat toko spare part kendaraan bermotor itu mungkin tidak lebih dari 10.000, tapi kalau hal itu hilang bisa jadi menjadikan kendaraan itu tidak nyaman dinaiki, bahkan bisa jadi tidak bisa berjalan. Makanya hal apapun yang hari ini bisa kita kontribusikan di dalam dakwah Islam, mari kita berikan, karena ini bagian terkecil dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di masa muda ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kesempatan, kesadaran di dalam mempelajari agama Islam. Dan tentunya setiap kewajiban-kewajiban yang hari ini mengenai kita dari bagian mengambil ilmu agama, kita juga punya kewajiban untuk menyebarkannya, sekalipun itu hanya terbatas pada anggota keluarga kita, kepada adik kita, kepada orang tua kita, atau bahkan mungkin yang sudah berkeluarga, kewajibannya adalah disampaikan kepada keluarga kecilnya, istri dan anak-anaknya. Maka sekali lagi kita bersyukur dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi pertolongan dan kekuatan di dalam melaksanakan amal ibadah yang hari ini kita telah mulai sadar sedikit demi sedikit tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang mampu mengamalkan secara optimal setiap syariat yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, sosok yang kelak akan kita harapkan memberikan syafaat di mana ketika orang-orang sudah tidak mampu lagi, tidak mendapati lagi bahwasanya hartanya itu memiliki pengaruh. Banyaknya anak keturunan tidak memiliki pengaruh kecuali orang yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Maka dari hari itulah ketika kita dibangkitkan, setiap manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kita akan mencari syafaat dari para nabi dan itu yang diberi izin oleh Allah hanyalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita senantiasa berupaya menjadi golongan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu caranya adalah dengan mengimani beliau, memprioritaskan cinta kepada beliau di atas cinta semua makhluk, kemudian berupaya untuk meneladani setiap amalan-amalan beliau setelah kita mempelajarinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, rekan-rekan kerabat dekat pemuda hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui hari ini, kita hari ini sudah berada di tanggal 25 Dzulqa'dah ya. Sekitar 25 Dzulqa'dah. Artinya kurang lebih 5 hari lagi kita akan memasuki pada bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah ini oleh para ulama disebutkan bulan yang paling banyak memiliki keutamaan di atas bulan-bulan lain. Di samping daripada bulan Dzulhijjah ini juga bagian dari salah satu 4 bulan haram. Ada yang bisa menyebutkan 4 bulan haram di sini?
Syawal. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Dzulhijjah sudah kita sebutkan ya, salah satunya Dzulhijjah. Berarti masih sisa 3. Nah, selain daripada Dzulhijjah, ada satu kerabat dekat di sini yang bisa menyebutkan 3-nya itu. Harusnya paham ini kenapa? Karena bulan haram itu adalah bulan-bulan yang memiliki keutamaan pahala ibadah yang besar di dalamnya. Ada yang bisa? Dzulhijjah, salasun mutawaliyat. Kemudian yang satunya itu adalah di antara bulan yang agung. Satu lagi Muharram, Ramadan, Dzulhijjah. Satunya lagi belum lupa ya? Lupa atau belum pernah mendengar? Sudah pernah pastinya ya. Cuma dulu nggak tahu, sekarang lupa. Fakidus syai' la yu'ti, itu sama saja orang nggak punya kok kehilangan. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Ramadan tidak masuk pada bulan haram. Bulan haram itu salasun mutawaliyat, diingat ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Terus yang satunya? Yaitu Rajabun Mudhar. Nah, bulan Rajab itu adalah bulan haram. Bulan Rajab sebelum bulan Ruwah. Ruwah itu bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, sebelum bulan Sya'ban. Yang mana di bulan Rajab ini, di situ juga ada sebagian masyarakat yang memperbanyak ibadah puasa sunnah di situ. Ya kan? Sya'ban itu kan juga memiliki keutamaan, salah satunya adalah di situ ada malam nisfu Sya'ban, yang mana pahala ibadah di dalam malam itu juga besar. Tapi teman-teman sekalian, rekan-rekan pemuda hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan yang agung itu, ya tentunya kita juga tahu Ramadan itu memiliki keutamaan yang agung daripada bulan-bulan lainnya. Karena pada bulan itu ada kekhususan melaksanakan puasa wajib. Pada bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an, pada malam itu Allah menentukan takdir tahunan. Dan di malam itu ada 10 hari, ya 10 malam, yang mana salah satu malam di dalamnya ibadah di dalamnya lebih baik dari ibadah selama 1000 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan yang agung, pahala yang besar bagi orang yang melaksanakan ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sebagian para ulama tafsir mengatakan inilah yang disebut di dalam Quran surah Al-Fajr ayat kedua, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang jumlahnya 10. Maka para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan layalin fajr di sini adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan, dan kebanyakan para ulama mengatakan, di antaranya juga termasuk Ibnu Abbas, mengatakan walayalin ashr adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan nanti akan kita temui sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang di bulan Dzulhijjah ini ada pahala yang lebih besar di dalamnya, termasuk keutamaannya itu adalah melebihi pahala jihad fi sabilillah. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam
al-amalu as-sholih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama daripada tidak ada hari-hari yang utama untuk melaksanakan amal soleh di dalam setiap hitungan hari yang telah Allah berikan. Di dalam satu tahun ada berapa hitungan hari? 356 dalam hitungan bulan tahun Hijriah ya. Itu Allah mengkhususkan ada hari-hari yang di situ beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Dan itu hitungannya ada 10 hari. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud 10 hari karena di dalam hadis tidak disebutkan di bulan apa ya. Di antaranya para ulama muhaddisin mengatakan yang dimaksud adalah al-ashru al-awwal min Dzulhijjah. 10 hari permulaan di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang mana puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti, di situ kaum muslimin memperingati hari raya tahunan. Yang kedua yaitu hari raya Idul Adha, hari raya berkurban. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ketika kita berbicara bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di dalamnya, bahkan ketika para sahabat bertanya walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah. Artinya jihad fisabilillah di luar bulan Dzulhijjah ya, dibandingkan dengan amal-amal soleh secara umum di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya jauh lebih besar ketika orang beramal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka ini kita countdown ini, hitungan mundur ini ya. Kalau hari ini kita sudah berada di tanggal 25 ya, maka nanti antara 4 atau 5 hari lagi kita sudah mulai memasuki hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka itulah kesempatan awal kita ya, awal-awal waktu kita untuk memperbanyak amal soleh dengan harapan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan jalan kita untuk masuk dalam ridho dan surganya.